Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, dan berbahagia dengan praktikum gelombang dan optik. Mari kita bersama-sama belajar praktikum dengan judul Praktikum Gejala Lisius. Apa itu gejala Lisius? Asing bukan? Nah, gejala Lisius ini nanti akan ditampilkan pada oskiloskop pola yang menunjukkan atau mencitrakan perbandingan antara beda fase, kemudian amplitudo, frekuensi pada dua gelombang yang diinputkan pada probe osiloskop. Nah, untuk mempelajari praktikum gejala Lisius ini, kita harus mengenal dulu teorinya. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa tujuan praktikum gejala Lisius ini. Pertama, tujuan praktikum gejala Lisius ini untuk memahami kalibrasi dan pengoperasian dari oskiloskop dan AFG ya, audio frekuensi generator. Kedua, untuk menentukan arus searah yang mengukur tegangan arus searah, arus AC, tegangan AC, kemudian mengukur frekuensi dengan menggunakan oskiloskop. Kemudian nanti yang ketiga, inti dari praktikum ini tujuannya adalah untuk mengamati pola Lisius yang ditampilkan pada oskiloskop. Kedua, landasan teori yang mendasari praktikum gejala Lisius ini, kita berawal dari alat yang kita gunakan, yaitu oskiloskop, yang merupakan alat elektronika yang digunakan untuk menampilkan tingkah laku besaran listrik yang diukur berdasarkan perubahan waktu ya yang akan dianalisis. Nah, oskiloskop ini juga dikenal dengan katoda ray oskiloskop. Karena apa? Karena memang di dalamnya ini terdapat tabung sinar katoda yang juga dilengkapi dengan perangkat elektronika lainnya seperti penguat, kemudian tegangan, sumber tegangan tinggi, dan switch untuk mengubah sinyalnya. Kemudian pada saat kita melakukan praktikum ini nanti, untuk menganalisis perilaku suatu rangkaian yang tadi besaran listriknya itu, kita juga harus mengenal generator isyarat, yaitu audio frekuensi generator AFG ini. Nah, AFG-nya ini ada dua yang nantinya berfungsi sebagai X dan berfungsi sebagai Y. Tentu saja AFG ini sudah dilengkapi dengan tegangan AC, kemudian ada frekuensi yang bisa divariasi, kemudian ada pelemahan sinyalnya juga yang bisa divariasi, dan menampilkan bentuk gelombang yang akan ada di layar, yang ditampilkan di layar osiloskop. Bisa bentuk gelombangnya itu dalam bentuk persegi, kemudian dalam bentuk kotak ya, atau zigzag seperti gergaji. Selanjutnya kita akan mengenal panel-panel dari oskiloskop. Pertama, power. Power ini digunakan untuk menghidupkan atau mematikan oskiloskop dengan memutus sumber pada catu dayanya. Kedua, tombol time per dip digunakan untuk menentukan waktu secara horizontal begitu. Nah, ini nanti bisa diubah. Yang berubah adalah panjang gelombangnya, sedangkan amplitudonya tetap. Ketiga, tombol volt per diff digunakan untuk menentukan tegangan yang secara vertikal. Di sini nanti yang akan berubah adalah amplitudonya, sedangkan panjang gelombangnya tetap. Kemudian yang keempat ada mode di sini. Nah, di sini switch ya. Switch ini digunakan untuk memilih masukan pada oskiloskop. Ada channel 1 dan channel 2 gitu sebagai masukannya pada channel 1, masukan pada channel 2. Nanti akan kita praktikumkan yang masukan pada channel 1. Itu yang bagian-bagian dari
atau panel-panel yang ada pada osiloskop. Kemudian bagian yang ketiga, kita harus mengenal alat dan bahan yang digunakan pada praktikum gejala Lisius. Pertama tentu saja osiloskopnya, ada 2 channel, kemudian ada 2 probe. Kedua ada AFG, audio frekuensi generator. Kita menggunakan 2 buah, nanti yang sebagai X kemudian sebagai Y. Tidak lupa juga yang ketiga ada kabel penjepit ya, untuk menghubungkan dengan osiloskopnya dan komponen yang lainnya. Kemudian menggunakan multimeter digital untuk memastikan atau mengecek tegangan pada ini AFG-nya, tegangan arus AC. Bagian yang keempat yang perlu kita pelajari dulu yaitu lembar data hasil praktikumnya. Nah, nanti ada 2 variasi praktikum gejala Lisius yang akan kita ambil datanya. Yang pertama mengukur arus AC, arus bolak-baliknya, kemudian yang kedua mengukur frekuensi pada AFG-nya. Nah, di sini untuk mengukur arus nanti kita variasikan di panel yang ada di osiloskop ini. Time per diff ya pada X dan Y yang vertikalnya. Kemudian untuk mengukur frekuensi di modul itu ada variasi yang ditawarkan ya. X dan Y itu menggunakan frekuensi 1 Hz, X1, Y1, jadi perbandingannya 1:1. Kemudian divariasi lagi 1:2, X-nya 1, Y-nya 2 Hz, dan seterusnya. Untuk pola Lisiusnya bisa kita amati pada layar osiloskop. Itu untuk data tabel pengamatan yang nantinya akan kita lakukan praktikumnya, praktikum gejala Lisiusnya. Demikian pengantar praktikum gejala Lisius. Kita lanjutkan kemudian untuk pengambilan data praktikum gejala Lisius. Terima kasih. Baik, kita langsung saja pada cara kerja pada praktikum gejala Lisius. Yang pertama yaitu mengkalibrasi osiloskop. Pertama, kita cek terlebih dahulu mode pada osiloskop sudah menunjukkan channel 1 atau channel 2 sesuai dengan channel yang ingin kita kalibrasi. Kemudian kita hidupkan power. Kita hubungkan probe positif dari osiloskop ke coil 2 volt peak to peak. Kemudian kita amati gelombangnya sampai muncul. Karena belum muncul maka kita ubah volt per diff ataupun juga time per diff-nya. Seperti ini, kemudian kita paskan posisinya dengan skala di osiloskop. Nah, sampai terbentuk gelombang amplitudo seperti ini. Pada skala amplitudo terbaca 2 diff dari atas sampai bawah sebesar 2 diff. Kemudian kita kalikan dengan volt per diff. Skala volt per diff di sini menunjukkan 1 volt per diff, maka 2 dikali 1 sama dengan 2 volt. Maka cocok dengan 2 volt peak to peak. Maka dari itu osiloskop pada channel 1 telah terkalibrasi dengan baik. Cara seperti ini juga berlaku untuk channel 2. Pada percobaan kedua, kita akan mengukur voltase pada AFG.
Yang pertama, kita akan mengukur dengan menggunakan multimeter terlebih dahulu. Kita nyalakan multimeter. Kemudian kita nyalakan ke mode volt AC. Kemudian kita masukkan probe positif dan negatifnya kepada output AFG. Kemudian kita nyalakan AFG-nya. Kita amati dan kita atur sampai pada skala 5 volt. Kemudian kita akan melanjutkan pengukuran voltase AFG menggunakan osiloskop. Untuk percobaan kedua, mengukur voltase dengan menggunakan osiloskop, kita pasangkan probe positif osiloskop ke output positif AFG, kemudian probe negatif osiloskop ke keluaran negatif AFG. Karena ini AC, kita menggunakan bantuan dengan jumper. Kemudian kita nyalakan osiloskop. Kita nyalakan AFG-nya. Di sini mulai terlihat gelombang. Karena gelombangnya masih bergerak, maka kita ubah dan atur time per diff dan volt per diff-nya. Kemudian kita paskan pada skala osiloskop. Terbentuk gelombang. Yang diminta pada tabel adalah data volt per diff. Di sini volt per diff menunjukkan skala 1 volt. Kemudian time per diff menunjukkan skala 2 milisecond atau 2 kali 10 pangkat min 3 second. Kemudian untuk panjang gelombang atau lambda, yaitu diukur panjang satu gelombang secara horizontal. Berarti satu puncak dan satu lembah. Panjangnya 1, 2, ada sisa 2,2. Kemudian amplitudo gelombang AC kita lihat dari puncak ke lembah secara vertikal, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 diff. Untuk menentukan tegangan sumber AC, maka amplitudo dikali dengan volt per diff. Tadi amplitudonya 5 diff dikali dengan 1, maka perhitungannya hasilnya adalah 5 volt. Sesuai dengan perhitungan menggunakan multimeter. Untuk percobaan ketiga yaitu mengukur frekuensi. Pertama kita ukur frekuensi baca menggunakan multimeter terlebih dahulu. Kita on-kan multimeter ke skala menunjukkan hertz untuk mengukur frekuensi. Kemudian kita masukkan probe pada output AFG. Kemudian kita nyalakan AFG. Pada skala baca menunjukkan 1 dikali 100. 1 dikali frekuensi range-nya 100. Dari skala baca menunjukkan 100 Hz. Kemudian pada skala multimeter menunjukkan 100 Hz. Maka dari itu frekuensi baca sama dengan frekuensi multimeter. Untuk percobaan ketiga, mengukur frekuensi menggunakan osiloskop, kita pasangkan probe positif.
pengeluaran dan juga prop negatif. Kemudian kita nyalakan osiloskop dan juga kita nyalakan AFD. Pada skala baca terukur 100 Hz, kemudian kita akan baca dari skala osiloskop. Maka akan terbentuk lambda atau panjang gelombang dari awal puncak sampai ke lembah, yaitu berjumlah 5 div. Kemudian kita kalikan dengan skala time per divnya, yaitu menunjukkan 2 milisecond. 5 dikali 2 milisecond sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3 second. Kemudian kita menentukan frekuensinya dengan cara membagi 1 per T. Dari hasil perkalian tadi, lambda dikali time per div adalah periode. Maka untuk mencari frekuensi, kita akan membagi 1 dibagi dengan periode yang kita temukan tadi. Berarti 1 dibagi 10 pangkat min 2, maka hasilnya 100 Hz. Untuk percobaan keempat, yaitu cara Lissajous, kita akan menggunakan 2 channel. Kita atur source-nya atau sumbernya tetap di channel 1, tetapi modenya kita rubah ke dual. Kemudian mode time per div-nya kita arahkan ke bawah sendiri, yaitu XY. Kemudian kita hubungkan masing-masing channel ke satu persatu AFG yang telah tersedia. Kemudian kita nyalakan osiloskop, lalu kita nyalakan masing-masing AFD. Di sini kita akan membandingkan frekuensi dari kedua AFG ini. Yang pertama, AFG 1 menunjukkan 100 Hz, kemudian AFG 2 menunjukkan 100 Hz juga, yaitu 1:1 perbandingan frekuensinya. Kemudian kita cari gelombang yang stabil, kemudian terbentuk gelombang seperti ini. Maka kita telah membuktikan cara Lissajous untuk frekuensi gelombang 1:1. Kemudian frekuensi AFG 1 kita tingkatkan menjadi 2 kali AFG 2. Maka perbandingannya adalah 2:1. Maka gelombang yang terbentuk adalah seperti berikut. Maka kita telah membuktikan cara Lissajous dengan perbandingan frekuensi 2:1. Kemudian kita ubah lagi frekuensi dari AFG 2. Kita ubah menjadi 2 kalinya. Kemudian AFG 1 kita ubah 1 kalinya. Maka terbentuk gelombang seperti berikut. Maka kita telah membuktikan cara Lissajous dengan perbandingan frekuensi 1:2. Dari hasil percobaan berikut, maka kita mendapatkan data volt per div
1 volt, time per diff 2 milisekon, kemudian panjang gelombang atau lambda kita mendapatkan 5 diff, kemudian amplitudo kita mendapatkan 5 diff. Untuk menghitung tegangan sumber AC pada osiloskop, kita mengalikan volt per diff dengan amplitudo atau 1 dikali 5. Maka hasilnya adalah 5 volt. Maka perhitungan tegangan sumber AC dengan menggunakan osiloskop sama nilainya dengan menggunakan multimeter. Dari percobaan mengukur frekuensi, kita mendapatkan data volt per diff sebesar 1 volt, time per diff sebesar 2 milisecond, panjang gelombang atau lambda sebesar 5 diff, dan amplitudo gelombang sebesar 5 diff. Untuk frekuensi 1 adalah frekuensi baca dari multimeter yang menunjukkan 100 Hz. Kemudian frekuensi 2 yaitu frekuensi hitung pada osiloskop. Untuk menghitung frekuensi pada osiloskop, kita cari periode terlebih dahulu dengan cara mengalikan time per diff dengan panjang gelombang atau lambda. Maka dari itu 2 milisecond dikali dengan 5, maka nilai periode adalah 10⁻⁻2 sekon. Kemudian untuk mencari frekuensi, kita akan membagi 1 per periode atau T, yaitu sama dengan 1 dibagi 10⁻⁻2. Maka dari itu, frekuensi akan ditemukan hasilnya sebesar 100 Hz. Maka dari itu frekuensi 1 atau frekuensi multimeter dengan frekuensi 2 atau frekuensi osiloskop nilainya sama.